Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvita Bia Anugrah. Saya adalah mahasiswi IT dengan NIM 11419200032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gambar PNID yang telah saya buat berdasarkan contoh proses pembuatan H2SO4 dengan double contact double absorber. Proses ini mengacu pada jurnal yang telah saya peroleh, yaitu jurnal yang dibuat oleh Muhammad Lukman Hakim dan kawan-kawan. Jurnal tersebut berjudul Pradesain Pabrik Asam Sulfat dari Belerang dengan proses double contact double absorber. Jurnal ini terbit pada tahun 2018. Langsung saja kita ke dalam proses. Pada dasarnya, menurut jurnal, proses pembuatan H2SO4 ini meliputi 4 tahap, di mana tahap pertama yaitu pengecilan partikel sulfur dan pelelehan partikel sulfur hingga menjadi sulfur cair. Lalu selanjutnya tahap kedua adalah SO2 generation, di mana sulfur cair dikontakkan dengan oksigen menghasilkan SO2. Lalu yang ketiga ada tahap SO2 conversion, di mana SO2 direaksikan dengan O2 dengan katalis juga menghasilkan SO3. Yang terakhir tahap SO3 absorption, di mana SO3 yang dihasilkan dari konverter dikontakkan dengan H2O hingga menghasilkan H2SO4. Sulfur dipanaskan oleh heater hingga mencapai titik didihnya dan meleleh menjadi sulfur cair. Kemudian sulfur cair dilewatkan dengan kontrol valve diatur tekanannya yang dari 1 atm menjadi 10 kg per cm kuadrat persiapan masuk ke dalam furnace. Selanjutnya sulfur cair dikontakkan dengan oksigen dan udara kering dari dryer. Suhu sulfur cair di dalam furnace mencapai 1042 derajat Celcius. Kemudian sulfur cair menghasilkan SO2, di mana SO2 ini diturunkan kembali temperaturnya persiapan memasuki konverter atau umpan konverter. SO2 sebagai umpan konverter yang memiliki suhu 430 derajat Celcius dikontakkan dengan oksigen, lalu menghasilkan SO3. SO3 yang dihasilkan bersuhu 451 derajat Celcius, kemudian diturunkan oleh cooler 2 menjadi 190 derajat Celcius. SO3 siap masuk absorber 1. SO3 dikontakkan dengan H2O hingga menghasilkan H2SO4 dan SO3 sisa, di mana SO3 sisa dimasukkan kembali sebagai umpan konverter. Lalu H2SO4 hasil dari absorber 1 masuk ke dalam absorber 2, dikontakkan kembali dengan H2O menghasilkan output H2SO4 dengan konsentrasi tinggi. Lalu dihasilkan juga tail gas. Output H2SO4 dari absorber 2 dipompakan ke dalam dryer, di mana dalam dryer H2SO4 akan bereaksi dengan H2O dari udara basah. Lalu kemudian hasil dari dryer yaitu udara kering dimasukkan kembali ke dalam furnace sehingga bisa dikontakkan kembali dengan sulfur cair sebagai sumber oksigen. Lalu selanjutnya H2SO4 hasil dryer yang telah bereaksi dengan H2O akan menghasilkan H2SO4 dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu H2SO4 dengan 98%. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.